Selamat datang di channel ini. Video ini berisi tentang pembahasan Rebuild World. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau belum lihat silahkan cek di deskripsi. Chapter 13. Akira ini menghabiskan hari-harinya dengan latihan dan menjelajahi reruntuhan. Desas-desus tentang anak kecil yang menemukan relik mahal di wilayah yang belum dijelajahi juga sudah mereda. Akira juga punya peralatan yang lebih baik. Jadi dia ini sudah nggak kelihatan seperti amatir yang datang ke Ice Danger Center. Tetapi untuk menghindari penyebaran desas-desus yang serupa, ia hanya menjual setengah dari relik yang ia kumpulkan dan harus menyembunyikan setengah lainnya. Dan sekarang dia ini juga berpindah dari penginapan 20.000 aurum per malam ke 4.000 aurum per malam. Beberapa hari kemudian, Akira ini membawa relik ke Ice Danger Center untuk yang ke-10 kalinya. Setelah dia itu menyelesaikan transaksi, dia itu pengen pulang. Tapi tiba-tiba Nojima itu manggil dia. Dan dia ngasih sesuatu. Nojima ini ngasih selembar kertas dan kartu plastik. Itu semacam peta batas kota dan di atasnya itu ada spidol. Dan dia bilang, hanya ada sedikit sesuatu yang perlu kamu lakukan di sana. Tetapi kamu hanya perlu menunjukkan kartu ini kepada siapapun yang ada di sana. Kalau begitu semoga sukses di luar sana, Ajira. Lalu Akira jawab, namaku Akira. Ajira ini adalah nama yang keliru ditulis di ID Hunter-nya. Nojima tertawa ketika dia melihat Akira yang kesal. Dan dia bilang, namamu itu dimasukkan seperti itu di dalam database. Entah kau salah menuliskan namamu di kertas atau ada orang yang salah menginput namamu ke aplikasi. Tetapi tidak perlu khawatir, ikuti saja registrasinya. Kau dapat memperbaiki namamu di sana. Lalu Akira pergi. Di dinding luar mengelilingi distrik tengah kota Gugamayama. Itu sering dibanggakan karena durability-nya. Itu bisa menjaga bagian dalam tetap aman bahkan jika itu diserang. Dinding tebal dan tinggi yang secara fisik, ekonomi, dan sosial memisahkan bagian dalam dan bagian luar dipenuhi dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga orang-orang itu banyak kagum melihatnya. Dan ada sebuah bangunan tinggi besar di sepanjang dinding yang disebut Gedung Kugama. Itu adalah pos pemeriksaan yang menghubungkan bagian dalam dan bagian luar kota. Dan ini merupakan bangunan yang sangat penting bagi kota. Dan di sana itu ada kantor Hunter. Dengan gelisah itu Akira melihat kantor itu dan mengecek petanya. Oh, ternyata sudah sesuai. Dia itu agak gelisah atau panik lah. Tapi tiba-tiba si Alpha itu udah memasuki gedung dan Akira mengikutinya. Pas Akira masuk, dia itu kagum sama penampilan aula besar yang dipenuhi dengan dekorasi. Dan di sana itu banyak pemburu. Pemburu di sana itu punya senjata yang besar, senjata yang lengkap, dan tubuhnya mereka itu besar-besar. Bahkan di sana itu mereka banyak yang memakai pakaian atau armor tingkat tinggi, seperti armor augmented. Bahkan di sana juga ada orang-orang yang memodifikasi tubuhnya seperti cyborg. Nah, mereka itu terlihat seperti hunter-hunter yang profesional, berbeda dengan Akira yang masih pemula. Lalu Alpha bilang ke Akira, mereka ini bukan musuhmu, jadi tenanglah dan ayo kita selesaikan urusan kita di sini. Kau tahu apa yang harus kamu lakukan, bukan? Akira ini jawab, tidak. Lalu Alpha bilang, lewat sini. Alpha ini mandu Akira. Dan mereka ini akhirnya sampai ke counter penerimaan Hunter yang terletak di lantai pertama. Akira ini lalu bertemu dengan resepsionis dan bilang, aku disuruh menunjukkan kartu ini.
Gadis itu kemudian mengambil kartunya lalu berkata, "Tolong izinkan saya mengkonfirmasinya. Apakah kau Tuan Ajira?" Akira membalas, Tidak, nama saya Akira. Nama yang dikirimkan ke database adalah nama yang salah." Gadis itu kemudian membungkuk dan meminta maaf. Tuan Akira, selamat atas promosimu menjadi hunter rank 10. Dan tolong izinkan saya untuk mengkonfirmasi ulang namamu untuk mendaftarkan kartunya lagi. Akhirnya juga jawab, "Iya, aku mohon." Lalu kantor hunter itu sebenarnya menyortir para pemburu berdasarkan peringkat mereka. Dan yang terendah itu adalah peringkat 1. Peringkat hunter itu ditentukan oleh relik yang mereka jual. Jika kau naik ke peringkat yang cukup tinggi, kau itu akan dapat mengakses dan mengumpulkan peninggalan dari reruntuhan yang dibatasi di bawah wewenang pemerintah korporat. Kau juga akan bisa mendapatkan senjata teknologi tinggi yang biasanya itu hanya ditawarkan atau dijual kepada pemburu yang tinggi atau yang berpengalaman dan tidak dijual dengan pemburu yang amatir. Ya, karena senjata itu punya ukuran dan daya tembak yang luar biasa. Bahkan pemburu yang punya peringkat yang sangat tinggi, mereka itu diizinkan untuk memegang senjata yang terlarang. Dan ada beberapa misi yang dikeluarkan oleh kantor hunter dan perusahaan tertentu itu kepada peringkat hunter yang tinggi. Jadi informasinya itu terbatas. Bahkan untuk peringkat yang bawah itu nggak tahu kalau informasi itu ada. Selain itu banyak juga keuntungan menjadi hunter peringkat tinggi. Kamu juga bisa dapat popularitas dan juga kehormatan. Nah, Akira ini berada di tingkat peringkat 10. Jadi dia ini sebenarnya bisa dibilang peringkat yang amatir lah, atau start awal. Jadi Akira ini pengen memperbaiki ID-nya. Dan setelah mencapai peringkat 10 ini sebenarnya sudah termasuk diakui sebagai hunter pemula atau hunter yang menghasilkan uang. Lalu resepsionis tadi itu kemudian melanjutkan proses pendaftaran Akira, dan dia bilang pendaftaran hari ini tuh agak berbeda dengan yang sebelumnya. Karena data yang kamu masukkan di sini adalah data yang akan permanen dan sulit diubah seperti sebelumnya yang hanya sementara. Kalau misalnya kamu pengen merubah data ini, misalnya ada terjadi kesalahan, itu harus dilakukan survei menyeluruh. Dan itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Bahkan bisa saja kalau misalnya kamu mengajukan perubahanmu itu bisa tertolak. Karena ID huntermu akan mencantumkan namamu, dan juga ini digunakan untuk mengidentifikasi keluarga, tanah, negara, kelas, dan sebagainya. Jadi dia mastiin lagi apakah Akira ini pengen berubah atau tidak. Lalu Akira ini gak bisa langsung jawab lah. Dia mikir dulu sebenarnya. Sebenarnya Akira ini gak punya saudara, keluarga, dan dia ini juga selalu sendirian. Dia juga mikir sebenarnya tidak ada yang pernah memanggil namaku. Ini merupakan kesempatan lah untuk merubah namaku, karena gak ada yang pernah manggil namaku. Ya kalau ada yang manggil itu cuma Alpha. Dia mikir dulu, tapi ya karena merepotkan juga kalau dia ngerubah jadi Akira. Akhirnya dia bilang Akira saja. Lagi pula dia cuma ingat namanya Akira sejak dia tinggal di kota Kumuh. Dia bilang ke resepsionis tadi, tolong ubah namaku jadi Akira. Lalu resepsionis tadi sudah melakukan perubahan, dan dia itu mengingatkan kembali, harap hati-hati terhadap ID-mu, jangan sampai hilang. Karena untuk proses pencetakan kembali itu membutuhkan lebih banyak uang. Dan
dalam skenario terburuk itu pencapaian masa lalumu itu mungkin bisa terhapus dan peringkatmu mungkin akan kembali ke awal. Lalu resepsionis tadi ngasihkan ID kartu yang baru dan dia bilang semoga sukses ke depannya. Akira langsung keluar dari gedung Kugama yang dimana tadi ada kantor Hunter, dan dia sekarang dapat ID Hunter barunya. Alpha ngucapin selamat dan akhirnya juga bilang terima kasih. Lalu Alpha bilang, sekarang kamu sudah menjadi Hunter yang sesungguhnya, karena namamu itu di situ Akira, bukan Ajira lagi. Nah, sekarang kita harus mendapatkan yang namanya barang yang dimiliki oleh setiap Hunter, yaitu terminal informasi. Jadi terminal informasi itu digunakan untuk berbagi informasi atau bertukar. Itu berguna untuk lokasi reruntuhan, peta, dan juga detail tentang monster yang tinggal di reruntuhan. Informasi itu ada di internet. Ini membantu para Hunter. Dan juga untuk misi-misi tertentu, para Hunter itu juga bisa dihubungi melalui terminal informasi. Akhirnya ini pergi ke toko spesialis terminal informasi untuk membeli satu alat itu. Karena harganya cukup mahal dan uang mereka itu tinggal sedikit, mereka ini berencana pergi ke reruntuhan itu besok. Lalu mereka pulang dan istirahat. Pagi selanjutnya Akira ini bangun, lalu mendengar suaranya Alpha seperti biasanya. Tetapi ketika dia berbalik ke arah sumber suara, dia tidak melihat Alpha dan mencarinya. Ternyata Alpha itu ada di dalam terminal informasi yang tergeletak di lantai. Akira itu lalu mengambil terminal informasinya dan megangnya di depannya. Dia ini bisa melihat Alpha. Lalu Alpha juga nanya ke Akira, gimana? Kamu lebih suka kita komunikasi satu sama lain melalui terminal informasi atau seperti biasanya? Nah, Akira jawab, ayo kita komunikasi seperti sebelumnya, karena sangat merepotkan jika aku harus mengambil terminal informasi setiap kali aku ingin berbicara denganmu. Nah, lalu akhirnya mereka bersiap-siap dan pergi ke reruntuhan. Alpha kemudian bilang, Akira, kemampuan menembakmu sudah meningkat. Aku akan mengubah kesulitan latihanmu mulai hari ini. Aku ingin kau dapat bergerak tanpa dideteksi musuh, tanpa bantuanku. Anggap seolah-olah kau ini tidak memiliki dukungan deteksi musuh dariku. Akira itu kaget dan dia bilang, apa aku akan baik-baik saja? Alpha jawab, kamu tidak akan baik-baik saja. Itu sebabnya kau harus melatih dirimu sendiri. Jika kau ingin menjadi lebih kuat sebagai Hunter, kamu akan dapat menjelajahi reruntuhan lainnya. Karena kamu nggak bisa ngandalin deteksiku terus. Deteksiku ini bisa melemah secara signifikan di luar reruntuhan Kusuzahara. Nah, akhirnya nanya, lebih tepatnya seberapa jauh itu melemah? Alpha jawab, dalam skenario terburuk, itu bahkan tidak akan berfungsi sama sekali. Tentu saja bahkan dalam kondisi itu, aku akan tetap memberikan dukunganku sepenuhnya. Tetapi itu akan terbatas. Karena itu, aku ingin kamu terbiasa bergerak tanpa bantuanku. Ini tuh hanya latihan, jadi kamu hanya perlu bergerak sesukamu. Jika kamu melakukan sesuatu yang berbahaya, aku akan memberikanmu peringatan. Jadi ayo mari kita mulai. Lalu mereka ini memulai latihannya hari ini di reruntuhan Kusuzahara. Di tengah-tengah latihan itu Alpha juga menjelaskan tentang peta yang ada di terminal informasi. Peta itu diunduh secara gratis dari internet. Jadi itu peta yang tidak akurat. Untuk peta yang lebih akurat itu kamu harus membayar dan harus membeli informasi itu dari orang terpercaya. Karena di dunia Rebel World ini ada orang yang bekerja sebagai penjual informasi berupa peta, di mana peta-peta itu dibuat dan dijual dan berisi monster yang di dalamnya apa,
relik-relik di dalamnya itu ada apa aja, dan juga lokasinya. Dan peta itu harganya sangat mahal. Lalu setelah menyelesaikan latihan penjelajahan untuk hari ini, akhirnya mendapatkan relik. Tapi dia itu ngerasa lebih berat dari biasanya, dan dia bilang ke Alpha, entah kenapa aku merasa hari ini lebih berat dari biasanya. Nah, Alpha jawab, sekarang kau sudah punya kemampuan yang cukup, jadi aku ingin kau membawa relik yang lebih banyak, dan aku akan menambahkannya terus mulai sekarang. Tentu aku akan mempertimbangkan juga dengan kemampuanmu. Jadi ayo kita menghasilkan banyak uang. Aku juga yakin kau pasti ingin tidur di tempat yang lebih nyaman. Akhirnya jawab, iya, kau benar. Lalu mereka itu kembali ke kota. Sekian video kali ini. Like kalau suka, jangan lupa share dan juga